Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Salim Jatimama, dalam Lensa Bung Salim di 55 TV Selalu Keren. Pemirsa Lensa Bung Salim, dimanapun Anda berada, dalam episode kali ini kita akan membahas masalah ketersediaan air bersih dengan tema menghadapi kemarau, sejauh mana kesiapan PDAM Kota Makassar menjamin pasokan air bersih. Air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, melainkan hak dasar setiap warga negara. Ketika musim kemarau tiba, kekhawatiran masyarakat pun menjadi kembali, apakah air tetap mengalir, apakah distribusi akan berjalan normal, dan yang terpenting apakah PDAM Kota Makassar telah benar-benar siap menghadapi potensi penurunan debit air baku. Untuk menjawab semua ini telah hadir di tengah-tengah kami Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Dr. Haji Andi Sahrumakerade SS, SEMSI. Untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Forum ini bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana mencari solusi yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bung Andi, apa kabar? Ya, kabar baik, Bung Salim. Dalam memasuki kemarau tahun ini, seberapa siap PDAM Kota Makassar menjamin ketersediaan air baku bagi seluruh pelanggan? Ya, jadi kami ini baru memasuki bulan keempat selaku PLT di RUT PDAM. Yang kemarin ini kami adalah Dewan Pengawas. Karena kekosongan pejabat direksi, karena masih dalam tahap seleksi, maka secara aturan itu kami diminta, kami sebagai Dewas atau Dewan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas kedireksian. Berbagai hal yang kami temukan pada saat menjabat direksi ini atau di RUT, itu antara lain bahwa adanya masalah kelancaran air ke pelanggan-pelanggan. Nah, ini menjadi komitmen awal dari Pak Wali Kota, dan tugas kami diberikan adalah bagaimana mengalirkan air ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Nah, alhamdulillah setelah kami berjalan selama 3 bulan, kami dapat mengalirkan air ke pelanggan-pelanggan yang bahkan ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun malah itu tidak pernah mendapatkan air secara langsung. Nah, kita alhamdulillah sebagian besar pelanggan kita sudah menikmati air bersih dari PDAM. Namun sampai saat ini pun kami tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pelanggan kami. Jika musim kemarau berlangsung panjang dari perkiraan kita, apakah PDAM memiliki kapasitas dan strategi untuk menjaga kontinuitas pasokan air? Jadi ini sebenarnya sudah masuk kemarau. Sudah ada kurang lebih sebulan, tetapi debit air kita masih di atas normal. Ya, malah sudah bisa mengalirkan air kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini tidak pernah mendapatkan air bersih. Secara ada yang malam baru mengalir, ada yang pagi. Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa pelanggan itu menikmati air bersih ini. Ini indikatornya bahwa kami bisa mengalirkan air adalah dulu kemarin-kemarin ini keluhan pelanggan yang masuk ke pengaduan dan termasuk handphone di RUT dan direksi yang lain itu hampir sampai puluhan ya atau ratusan tiap hari. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah mulai tidur nyenyak karena keluhan-keluhan pelanggan ini sudah berkurang. Pelajaran apa yang paling berharga dari pengalaman menghadapi musim kemarau yang selalu pada tahun-tahun sebelumnya
dan bagaimana pelajaran yang diterapkan pada saat itu? Jadi begini, awal kami masuk itu keluhan pelanggan banyak, bahkan ada yang demo ke unjuk rasa ke kantor PDAM. Kami kumpul seluruh struktural, seluruh bagian yang berkompeten dalam hal bagaimana air ini bisa mengalir. Itu alasan mereka semua adalah debit yang berkurang. Sungai Lekok Pacing ini mengalami penurunan debit karena pertama memang hujan yang kurang, kemudian juga saluran air baku kita dari Lekok Pacing sepanjang 30 km itu sejak tahun 79 tidak pernah dikeruk. Akhirnya sedimennya itu kurang lebih 3 meter. Nah, inilah yang kita kerjakan. Sampai saat ini kita masih mengerjakan pengerukan dari Panekang, ya IPA 2 ini Panekang sampai ke Manggala. Itu yang pertama. Karena kami sampaikan juga pada saat kami briefing dengan para kepala bagian bahwa kalau memang kita fokus bahwa itu alasannya air baku yang kurang, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berusaha dan tentunya berdoa supaya apa yang kita lakukan ini bisa berhasil. Dalam mengantisipasi kekeringan ini, baru-baru ini ada 3 memang opsi yang kami lakukan. Kalau saya, Bun Salim ini tidak pernah saya berusaha dalam satu opsi saja. Ya. Selalu saya bagaimana ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Opsi pertama adalah bagaimana menunggu pompa yang ada di intake Manggala itu bisa berfungsi dengan baik. Kami berkunjung ke sana, kami dijanji 2 bulan, kami sampaikan bahwa tidak bisa. Harus 1 bulan maksimal. Karena masyarakat tidak mau tahu, masyarakat pelanggan tidak mau tahu kalau itu ada kendala. Yang dia mau tahu adalah bagaimana air sampai di rumah mereka. Kami percepat itu. Setelah kami percepat, kemudian opsi yang kedua adalah bagaimana mengeruk sungai atau aliran air baku kita dari Manggala ke Panekang. Karena ini berpotensi juga akan mengurangi debit air. Yang awalnya ini debit air dari Lekok Pacing itu hanya 100 dan terkadang hanya sampai 200. Kalau 200 saja itu malam baru bisa mengalir air. Jam 2 ya? Ya, jam 2. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah di angka 600. Itu artinya bahwa kita sudah mampu untuk menutupi bahkan pagi. Karena Pak Wali Kota sendiri ya antusias untuk mendorong kami, bahkan beliau langsung turun ke lapangan memastikan adanya betul-betul air sudah mengalir. Kemudian tadi opsi ketiga adalah kita menyambungkan pipa karena kita di Macini Sombala yang mengalirkan air ke CPI dan sekitarnya termasuk rumah sakit, Kemenkes dan lain sebagainya itu mengalami kelebihan pasokan. Jadi sebagian besar kita alirkan ke daerah utara. Nah, inilah yang Bu Salim yang kita lakukan dan alhamdulillah kita bisa melihat hasilnya. Hasil yang berbicara bahwa sebagian besar walaupun masih ada yang masyarakat kita atau pelanggan kita yang mengalami keterlambatan dalam hal aliran air masuk ke rumah mereka. Bung Andi, kekhawatiran Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, bahwa jangan berharap di Lekok Pacing saja. Jadi itu sudah diantisipasi ya. Selain itu kan kita tidak bisa berharap Lekok Pacing dan Panekang saja. Apa-apa sendiri yang menjadi jika terjadi penurunan drastis debit air baku? Ya, jadi memang kalau dari Sungai Lekok Pacing itu pada saat kemarau pasti mengalami kekeringan dan lain sebagainya, ada kendala lah. Tetapi di
Intek Manggala ini adalah mengambil air dari Sungai Monconloe yang berakses ke Sungai Tello, dan ada aliran air juga dari Bili-Bili, sehingga ini yang kita gunakan untuk memompa masuk ke aliran Sungai Lekopacing. Nah, ini sehingga menambah dari Lekopanci 200 kita tambah 400, akhirnya jadi 600, 500 600. Tetapi itu juga ada kendalanya. Kendalanya adalah bahwa TDS-nya terkadang mengalami kenaikan atau tingkat garamnya itu, ya, asinnya itu mengalami kenaikan. Karena agak Ya, dipaksakan karena ya. ada ada Kelebihan dari yang laut, ya, dari laut dari Sungai Tello itu. Sehingga kemarin saya ke Kementerian PU meminta untuk bagaimana supaya ada bendungan karet di sana untuk menstabilkan TDS ini menjadi sampai dipanaikan nanti itu akan bisa diolah dengan baik menjadi air bersih. Ini kan 4 bulan jadi trending topik ini PDAM ini, apalagi memasuki kemarau ini, kekeringan. Dan trendingnya 4 bulan sejak menakhodai ini, apa yang paling signifikan yang telah dirasakan masyarakat dalam pelayanan PDAM ini, Pak? Jadi kami sebenarnya apapun yang disampaikan masyarakat, dan kami maklum, kami paham jika masyarakat itu marah, semua jika air tidak mengalir, karena kami tahu persis bahwa air ini adalah suatu, seperti Bung Salim tadi sampaikan, air ini adalah kebutuhan pokok, sehingga kami bekerja keras bagaimana air bisa mengalir ke pelanggan-pelanggan kita, karena juga setelah itu kita juga Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu punya program mulia, yaitu bagaimana menyambungkan aliran air ke pelanggan-pelanggan yang baru. Dengan pelanggan baru ya. Ya, pelanggan baru. Nah, kalau kita pelanggan lama saja kita tidak bisa penuhi, maka pasti pelanggan baru juga akan susah kita penuhi. Sehingga kita percepat bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan lama, sehingga kita akan bisa membuka lagi untuk pelanggan baru. Nah, ini yang kita pacu sehingga bisa punya progres yang baik ke depannya. Bung Andi, bagaimana perkembangan tingkat gangguan distribusi air? Apakah terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya atau terjadi peningkatan yang sangat signifikan? Kalau menurut komentar, menurut dari warga, bukan dari kami yang menilai, karena yang menilai itu adalah pelanggan, bahwa ada pelanggan yang bertahun-tahun tidak pernah memang mengalir airnya. Nah, ada juga pelanggan yang bertahun-tahun itu nanti malam baru mengalir airnya. Jam 2. Nah, sekarang ini alhamdulillah tidak ada lagi antrian-antrian. Pagi itu sudah mengalir airnya. Walaupun kami sadari bahwa pasti masih ada kendala-kendala yang kami hadapi, terutama dalam hal pipa. Karena pipa kita ini di bawah ini kan ada sudah puluhan tahun, ada yang bocor, ada yang gimana, itu sehingga itu membutuhkan, memang kami punya sudah buat kami PDAM ini buat blueprint untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana pipa ini bisa diakses dengan baik, dibawa, kemudian bagaimana bisa mengurangi tingkat kebocoran pipa atau NRW-nya, sehingga yang sampai ke masyarakat itu betul-betul maksimal. Terutama juga dari Sungai Lekopancing, itu banyak masyarakat yang bikin tambak, yang bikin apa, sehingga sampai ke Panaikang itu sudah berkurang airnya. Sudah berkurang airnya, sehingga kita juga memaksimalkan bahwa bagaimana Lekopancing ini bisa dibuatkan semacam tembok, sehingga airnya tidak bisa kemana-mana lagi, lurus ke Panaikang itu. Bung Andi, gini,
ada kenaikan debit air dalam pelayanan ke masyarakat, dan itu sangat keberhasilan yang sangat luar biasa yang kami anggap. Alhamdulillah. Masyarakat Alhamdulillah. bersyukur sekali dengan dari debit 200 ke 600. Investasi atau inovasi apa yang telah dilakukan PDM untuk memperkuat sistem distribusi menjelang musim kemarau ini, Bung Andi? Jadi itu tadi yang pertama kita perkuat di aliran Iya. aliran air langsung ke masyarakat, langsung ke rumah-rumah, juga untuk mengantisipasi kekeringan ekstrim. Iya. Itu kita sudah dari kemarin memang selama 2 bulan ini kita ada 14 tangki mobil tangki kita siapkan untuk mensuplai air. Ada yang terkadang pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Itu 24 jam. 24 jam itu, ya 24 jam tangki itu. Karena memang sip-sipan. Ya. Sip-sipan. Jadi itu yang kami lakukan pada 2 bulan yang kemarin. Nah, makanya tadi bahwa indikatornya adalah bagaimana air ini sudah mengalir di masyarakat. Pertama adalah mobil tangki sudah berkurang untuk permintaan mobil tangki sudah berkurang. Keluhan melalui pengaduan, melalui humas itu sudah menurun. Kemudian keluhan bahkan ke Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Sekda sendiri itu terkadang ada masyarakat yang langsung WA ke beliau dan beliau Langsung teruskan ke kami. Itu sudah menurun, Kalau dulu 5 kali sehari, maka sekarang ini ya mungkin 2 hari baru ada lagi 1 kali. Itu pun mungkin terkendala di pipa. Ya. Yang kendala kami sekarang ini ada lagi tren ini adalah pencurian meteran ya. Ya, meter ini. Ini yang tiap hari ada yang kecurian. Nah, mohon kepada pelanggan untuk menjaga. Karena menurut kami itu meteran itu kan pasti ada dalam Rumah, pengawasan daripada pelanggan. Minimal depan rumah ya. Iya, ada dalam depan rumah, ada pekarangan, dalam pagar, ada pekarangannya. iya, ada dalam pekarangan. Nah, kami juga ya, tapi yang banyak adalah rumah kosong yang banyak dicuri gitu meterannya. Bung Andi Sarum, ini tadi pagi setelah tengah malam lah, sekitar jam 2, daerah-daerah yang saya langsung datangin sendiri, yang begitu beberapa sejumlah daerah yang masih mengeluhkan tekanan air kecil, bahkan tidak mengalir. Namun setelah saya lihat dari daerah Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah itu yang paling, tapi saya lihat antrian-antrian itu nggak seperti yang berapa tahun lalu. Dan apa sih penyebab persoalan tersebut dan kapan masyarakat akan melihat penyelesaian yang konkret ini, Bung Andi? Jadi memang butuh waktu. Kalau blueprint kami adalah perencanaan selama 5 tahun ke depan PDAM ini. Butuh waktu untuk konsisten dalam hal mengerjakan bagaimana saluran air baku ini bisa lancar. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengadakan pengerukan saluran air ini dari Manggala saja ke Panekan itu sudah 2 minggu berlangsung, tapi masih ada yang belum kita jangkau. Apalagi sejak tahun 79 ini masyarakat yang bilang, ini bukan simsalabim bukan saya yang bilang, ini masyarakat yang bilang ketua RT RW bahwa Pak, ini saya tahun 80 sudah di sini. Belum pernah ada. Apalagi daerah utara kota itu yang sangat. Kalau utara kan memang tidak ada saluran, Bung Salim. Ini saluran air ke Panekan. Panekan ya. Yang mensuplai air dari Panekan ke utara kota dan juga ke daerah Kerung-Kerung. Nah, sehingga memang mengalami kendala. Alhamdulillah sekarang kita bisa antisipasi dan Bapak Wali Kota sendiri turun langsung memastikan, membuka keran warga bahwa ini sudah mengalir. Bung Andi, walaupun pelayanan sudah dimaksimalkan, Bapak Wali Kota Makassar sudah survei sendiri, dan beberapa sosial media yang sudah
mengatakan ada pelayanan. Namun sebagian masyarakat menilai respon PDAM baru bergerak cepat ketika persoalan telah ramai diperbincangkan di media sosial. Bagaimana Bapak menanggapi, Bung Andi menanggapi persepsi tersebut? Betul sekali Bung Salim, bahwa seperti dari awal saya briefing, begitu saya diserahkan SK oleh Bapak Wali Kota, dikasih tugas, saya mau mengalirkan air ke utara, mengatasi air di utara kota. Nah, karena ini yang sangat sangat mendesak untuk dilakukan. Nah, kami langsung briefing, kami langsung turun ke lapangan, kemudian ini saya sampaikan kepada seluruh stakeholder dan teman-teman semua PDAM bahwa masyarakat itu tidak mau tahu bahwa ini kendalanya seperti A, seperti B, seperti C. Mereka mau tahu bahwa air ini akan mengalir ke rumahnya masing-masing. Inilah yang kami lakukan. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu target itu adalah harus beberapa opsi. Jangan cuma satu. Kalau gagal ini, maka ini yang kita lakukan. Itu ya salah. Tapi kita lakukan bersamaan semua sehingga yang mana berhasil. Tidak menunggu gagal dulu, Bung Andi, 1, 2, 3 ya. Nah, karena ini butuh waktu, masyarakat tidak butuh waktu lagi untuk mengalirkan air. Ya, semakin menarik di lensa Bung Salim ini. Kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak yang melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini, kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Kita kembali lagi dalam lensa Bung Salim. Bung Andi, beberapa standar waktu penanganan gangguan setelah laporan pelanggan, jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Jadi saya dari awal sudah sampaikan bahwa saya ini Dewan Pengawas yang diberi tugas kedireksian. Olehnya itu saya tidak tahu besok, lusa, kami tidak punya masa waktu panjang. Ya. Paling 3 bulan, 6 bulan itu sudah selesai. Jadi program kami ini walaupun kami sudah membuat program jangka panjang, itu tentu untuk direksi-direksi nanti yang akan melanjutkan ini, yang melanjutkan. Ya. Cuma ada kendala yang perlu menjadi pelajaran bahwa PDAM ini harus berkesinambungan, ya, harus berkelanjutan. Kalau direksi baru lagi mengganti dengan program yang lain, datang direksi baru lagi mengganti mengulang lagi, akhirnya awal tidak lagi. Ada ya. Makanya pipa-pipa yang ada di bawah ini sudah banyak yang pipa-pipa
Tua. laba-laba. Ya. Nggak tahu mana ujungnya. Oh. Sehingga ada pipa yang sebenarnya sudah tidak ada airnya. Oh. Mestinya kan konsisten, Ya. ya konsisten. Harusnya dilanjutkan dari Konsisten direksi dan lain ke dilanjutkan direksi dengan berikutnya. gambar-gambar, dengan program-program yang ada. Ya. Karena terkadang berganti Direksi. berganti juga wali kota, itu berganti direksi, berganti juga komitmen-komitmen itu. Akhirnya ya, padahal sebenarnya ini saya sudah sampaikan bahwa kalau perusahaan itu adalah bagaimana orientasi profitnya, kemudian memperbaiki pipa-pipanya, kemudian ini bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, kalau ini saja berputar di situ, maka tidak akan selesai persoalan. Kami ini bagaimana air bisa mengalir, itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya, ya itu agak susah. Karena kami punya waktu memang terbatas, hanya melaksanakan tugas kedireksian. Nah, salah satu adalah bagaimana mengalirkan air, dan alhamdulillah kita juga sudah mengalami peningkatan profit ya dalam hal pengelolaan keuangan kita. Banyak PDAM yang masih disuplai oleh pemerintahnya. Kalau kami alhamdulillah kami yang mensuplai pemerintah. Wow. Ya, Bagus sekali ya. jadi kita tidak membebankan pemerintah. Ya, sebagai dewan pengawas, mantan dewan pengawas ya, sekarang dipercayakan sebagai direktur utama. Bagaimana mekanisme pengawasan internal yang memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan, Bung Andi? Ya, alhamdulillah kami bekerja semuanya, teman-teman di lapangan itu bekerja, bahkan mereka tadi malam itu saya mendapatkan laporan jam 4 subuh masih ada di sungai untuk mengeruk, karena kalau diadakan pengerukan siang maka Ya. itu terganggu kemacetan jalan raya, sehingga teman-teman dari bagian produksi itu mengerjakan pengerukan sungai itu di malam hari, termasuk penggalian pipa itu di malam hari. Ya, ini ada kebocoran di depan trans itu sementara mulai dikerja, dan juga biasanya sampai 24 jam. Jadi kami memang punya target. Kami tanya, ini sampai jam berapa? Bukan sampai seminggu, enggak. Sampai jam berapa? Karena itu tadi, semua teman-teman di PDM ini saya sampaikan bahwa pokoknya tidak ada istilah bulan depan, tahun depan, tidak ada lagi. Pokoknya kita kerja sampai sekarang ini, saat sekarang ini hitung jam, hitung bulan, jangan hitung tahun. Karena masa waktu kami ini, kalaupun besok Pak Wali Kota minta berhenti, kita berhenti. Tapi kalau dilanjut, saya tanya. Dilanjut itu ada aturannya. Ya, begitu. Ya kan per 6 bulan dilanjut lagi, per 6 bulan dilanjut. Ada aturannya, paling 2 kali dilanjut sudah selesai. Oh gitu. Ya. Karena proses seleksi direksi ini sedang berlangsung juga. Kami tunggu secepatnya supaya ada nanti semua ini yang kami kerjakan, kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Wali Kota. Bung Andi, apabila pelayanan belum memenuhi standar yang ditetapkan, apa pelanggan memiliki hak atas kompensasi atau bentuk pertanggungjawaban dari pihak PDM lainnya? Jadi sebenarnya ini PDM itu cikal bakalnya dibentuk adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Makassar, yaitu air minum. Nah, ini kalau perusahaan full swasta itu orientasi profitnya itu adalah 70%. Nah, 30% orientasi sosialnya. Tapi rasa-rasanya ini di PDM terbalik. Terbalik ya. Orientasi profitnya 30%, orientasi sosialnya 70%. Jadi saya bilang, selalu saya sampaikan bahwa ini PDAM bukan panti asuhan, bukan yayasan, bukan sosial. Kenapa? Ya seperti itulah. Ini yang lalu-lalu seperti ini dan lain sebagainya, orang-orang berpikir PDAM itu gini-gini, ya itu kita bagaimana. Karena kalau tidak ada profit, maka apa yang mau dibayarkan gaji? Apa yang mau dibayar ke operasional? Apa yang
mau dibayarkan listrik dan lain sebagainya. Karena ini semua listrik itu yang menjalankan pompa itu adalah listrik. Iya. Nah, listrik harus dibayar. Nah, contoh saya bilang PLN. Mana ada PLN, ya, misalnya kau tidak berlangganan PLN, kau dikasih aliran Listrik Listrik. gratis. gratis, kan tidak ada. Mana ada PLN yang mau begitu. Tetapi PDAM berlangganan, tidak berlangganan, yang tidak berlangganan minta air dikasih. Nah, itu makanya saya bilang Beda ya. rasa-rasanya sangat terbalik. beda. Inilah yang perlu Ya, perlu kesadaran masyarakat perlu. semuanya, perlu bagaimana menjaga PDM. Dan kalau PDM ini bangkrut, tidak ada yang sudah otomatis, tidak ada yang mau lihat, tidak ada siapa mau bantu Ya. kira-kira, tidak ada. Kenapa tidak disosialisasikan dari dulu? Nah, inilah yang selalu, kalau menurut saya ini yang selalu itu saya harusnya sampaikan. disampaikan Saya- bahwa saya keuntungan itu bukan mengejar keuntungan saja, tapi Iya. ada unsur sosialnya. Bung Andi, apa langkah PDAM untuk memastikan masyarakat di pinggiran Makassar memperoleh kualitas pelayanan yang terbaik setara dengan yang pusat kota yang ada aliran-alirannya gitu? orientasinya pertama adalah bagaimana kita fokus di teknik, fokus di jaringan, fokus di pipa, Ya, fokus di produksi. Jangan kita fokus di administrasi dan lain sebagainya. Karena kalau ini yang makanya kalau kami di direksi ini bersepakat bahwa biaya yang keluar untuk perbaikan kualitas, kuantitas air itu kita maksimalkan. ya, Tetapi kita efisiensi di bidang-bidang yang tidak tidak terlalu signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, contoh SPPD, kemudian biaya-biaya yang sifatnya rapat dan lain sebagainya. Dipangkas. Ini itu tidak usah. Ya. Ya. Ini saja kami sudah melakukan pegawai itu 3 kali absensi. Pertama pagi, kemudian siang. Itu harus absen, kemudian sore. Karena kenapa? Banyak yang pagi datang, sore lagi baru datang. tidak datang siang. Nah, dia kosong, tidak ada kerjaan juga. Ya. Jadi 8.04. Datang jam 8, tidak ada kerja, pulang jam 4. Nah, makanya banyak pegawai seperti Unik itu, juga. 8.04. Betul, Ya, betul. kita ini 8, 12, 4. Jadi 3 kali absensi. Jika terdapat wilayah mengalami gangguan distribusi air selama beberapa hari akibat kemarau, langkah pertama yang dilakukan apa, Bung Andi? Pertama kan tadi saya sudah sampaikan Bung Salim bahwa 14 truk ini Ya. standby. Selain itu, Kemudian BPBD itu sudah menyiapkan tangki. Ya, tangki, di mana? tetapi yang mengisi tangki ini adalah PDAM. Untuk apa tangki dikasih masyarakat kalau tidak ada airnya? Ya, betul. Nah, inilah tugasnya PDAM bagaimana mengisi tangki itu. Oh, Nah, itu seperti itu. di titik-titik mana saja, Bung Andi? Daerah utara, Juntana itu terkadang mengalami, kemudian kecamatan Tallo, Bontoala, kemudian juga di timur kota, Tamalandrea, Biringkanaya, itulah yang sering mengalami kekeringan. Ya, karena kalau daerah sini kota, alhamdulillah kita dari dua sumber air dari Macini Sombala dengan Sombopu itu tidak pernah mengalami kekurangan suplai. Apakah PDAM telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menghadapi potensi krisis air selama musim kemarau ini, Bung Andi? Untuk masalah seperti itu, kami tadi sudah sampaikan bahwa sekarang anggaran kita fokus di masalah teknis di lapangan. Ya, Masalah pengerukan, masalah pokoknya semuanya itu kita tidak batasi. Kita tidak batasi. Tetapi dari sisi lain, efisiensi yang lain yang tidak perlu, yang tidak terlalu bagaimana itu kita batasi di situ. Tetapi yang soal teknis ke lapangan, bagaimana tadi masalah air ini sampai ke warga itu kita tidak batasi.
termasuk dengan beberapa yang pengerukan apa Iya, semua iya, dianggarkan ya, pengerukan, iya. pembuatan intake baru. Iya, sudah selesai kalau itu. Oh, sudah Intake, ya, selesai sudah. semuanya. Apakah masyarakat dapat mengakses secara terbuka informasi mengenai wilayah yang sedang mengalami gangguan distributor? Apakah melalui websitenya atau apa, Iya. atau langsung ke media sosial? Ya memang kami sadari bahwa ada beberapa SDM PDAM itu terkadang menerima laporan dari masyarakat itu masih butuh proses, butuh birokrasi dan lain sebagainya. Iya. Tetapi terkadang juga masyarakat itu langsung ke pimpinan, langsung ke direksi, langsung ke dewas, langsung ke humas. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ada juga aplikasi dari Pemkot itu adalah Lontera. Ya. Itu juga Lontera itu sangat bagus untuk melalui pengaduan itu. Tapi terkadang kan masyarakat kita, termasuk kami ini semua, terkadang kalau ada keluhan kita langsung cari siapa sih di situ. Oh ini bosnya, ini ininya. Ya akhirnya jalan pintas lah ke dewan, ya ke anggota DPR dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Menyinggung beberapa ada teguran atau ada penyampaian dari Komisi DPR ya, dari Komisi B DPR Kota Makassar bahwa jangan terlalu berharap kepada satu titik saja, semacam tadi Leko Pancing, tapi berharap secepatnya karena ini musim kemarau tidak bisa dianggap sepele, bahwa ditakutkan ini 600 apa debitnya apa, tapi ternyata melebihi dari yang gimana mengantisipasinya, Bung Andi? Jadi jaringan yang ada di Kota Makassar ini, jaringan PDAM itu sudah terpetakan di bawah ini. Kalau dari Lekong Pancing adalah mengalirkan air ke utara, Pontiku sampai ke utara ujung tanah, Bontoala dan Tallo, Kecamatan Tallo. Ya. Dan ke timur Biringkanaya, Tamalandrea. Nah, itu sudah jaringannya di bawah seperti itu. Nah, kita kemarin mencoba menganalisa, memproses bagaimana kalau kita bantu suplai air dari Macini Sombala ini ke Gatot Subroto. Tetapi alhamdulillah juga semua ketemu di situ. Ya. Ya. Oh. Ini kan Bung Andi, bagaimana sistem komunikasi PDAM agar pelanggan memperoleh informasi lebih cepat sebelum muncul keluhan yang meluas? Misalkan begini, sudah dilayani, sudah apa, tapi masih ada yang muncul keluhan-keluhan di sosial media. Bagaimana menanggapinya itu, Bung Andi? Jadi di sosial media ya kan kita mengerti dan paham lah. Yang namanya sosial media. Cuma kami minta di sosial media bahwa kalau memberikan laporan bahwa ada air yang tidak mengalir, jangan harus ada nama, nomor telepon, dan alamat yang tepat. Jangan disampaikan satu kelurahan, Pak. Waduh, gimana caranya cari satu kelurahan ini? Mencari pipanya pokoknya saja. Cari, Pak. Ya, sama saja kalau Bun Salim ke dokter, ditanya sama dokternya apa keluhannya, Bun Salim sampaikan seluruh badan, Pak, dokter. Pasti dokternya bingung. Harus di-scan dulu. Harus disampaikan dada saya sakit, ya kaki saya ini. Ini tidak di sosial media itu disampaikan satu kelurahan ini tidak ada air. Waduh, di mana ini kelurahan? Nah, tidak semua kelurahan itu. Bahkan bertetangga saja, depan di sini ngalir, di sini tidak ngalir, itu bertetangga, Pak. Satu RT saja, nah ada yang nyala, ada yang tidak. Karena alirannya beda. Iya, apalagi satu kelurahan. Satu kelurahan beda sekali. Jangan ke satu kecamatan. Satu kecamatan Pak tidak mengalir. Ini kan namanya provokator saja ini informasinya. Jadi, mungkin sakit kepala tapi kena jadi gigi, jadi sarafnya kena ke gigi. Padahal bukan begitu. Jadi saya itu teman juga seperti itu. Kalau ada WA saya langsung nama, tempat tempat, alamat dan nomor telepon.
Nggak usah disampaikan ini. Nggak usah, nama saja dengan ini supaya kalau tidak ada juga yang misalnya begini Pak, terkadang teknisi kami kasihan itu datang ke lokasi rumah kosong, Ya, datang ke lokasi tidak dibukakan pagar, datang ke lokasi banyak sekali masalah Pak juga kasihan dibawa. Nah ini di Makassar ini ya tentu dari ujung sini ke sana itu kan sangat luar biasa itu. apalagi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, Itulah iya. harapannya bahwa harus ada nama, Ada alamat jelas, alamat siapa jelas. pelapornya. Ya, karena sebelum titiknya. kami tim turun itu pasti menelpon dulu apa nunya, apa masalahnya. Bung Andi, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi, mengapa masyarakat Kota Makassar atau seluruh kota perlu tetap percaya kepada PDM? Menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu dari kita sendiri Bun Salim. Ya, Saya ini Bun Salim percaya bahwa Bun Salim ini orang baik karena saya puluhan tahun bertetangga. betul. Nah, itu dari PDM sendiri. Saya sampaikan kepada teman-teman semua PDM karyawan bahwa kinerja karyawan otomatis akan meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, Otomatis itu. ya, Nah, kalau kau punya kinerja jelek, jangan harap perusahaan ini akan bagus. Kalau perusahaan tidak bagus, maka jangan harap juga kamu bisa meningkat kesejahteraanmu. Kan dari sini juga, Pak. betul. Nah, tergantung dari kita. Bagaimana misalnya kita mau percaya, baru dilihat sudah bagaimana pakaiannya, apa segala macam. Ya, ini pegawai. Ya, betul. Saya pernah tegur, ini kau apa di sini? Saya kepala bagian Pak. Kenapa bajumu balang-balang? Ya, Masa kau tidak bisa beli baju cuma Ya. 500 ribu? ya, Ini kepercayaan orang terhadap kita. ya, betul. Kalau kita mau dihargai orang, hargailah diri kita sendiri Pak. betul, Ya seperti keluarganya Bun Salim kan saya tahu persis semua orang baik. Nah, Ya. itu menanamkan kepercayaan kepada saya. Saya jadi terjadi. Iya itu karena itu contoh Pak ya, contoh. Betul. Nah, kalau kita mau kalau kita orang jelek kan pasti enggak ada yang percaya kita. Baru didengar namanya Iya. saja, wah udahlah, sudah. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDM, air, pelayanan, datanglah masyarakat mengeluhkan ini ke wilayah-wilayah saya nih orangnya yang melayani itu berdiri, tidak duduk, tidak persilakan orang duduk, tidak ada kursi. Ya, betul. Itu kan salah satu pelayanan. Nah, kita ini adalah perusahaan pelayanan, Ya. Pak. Ya orientasinya adalah pelayanan. Karena Nah, kalau tidak bagus kita punya pelayanan ya, makanya saya bilang kalau ada masyarakat yang melaporkan catat namanya ya, catat namanya pegawai yang menjengkelkan itu, pegawai PDM. betul karena Dan itu akan merusak perusahaan, Pak. betul. Merusak perusahaan semua kena. Ibarat satu rumah makan pelayannya yang jelek, Iya. orang bilang enggak usah ke sana. Iya. Sama dengan ini karena orang percaya bahwa Iya. dengan menggunakan air PDAM ini berarti ini sudah terjamin Iya. kebersihannya, Iya. higienisnya apanya semuanya tinggal dimasak saja Iya. sehingga apa kadar apanya semuanya sudah ketahuan. Sudah ada laboratorium kita. Betul. Indikator apa yang dijadikan tolak ukur keberhasilan PDM pada akhir musim kemarau nanti, Bung Andi, sehingga masyarakat dapat menilai langsung capaian tersebut? Jadi ini saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini sebenarnya sudah mengalami kekeringan sudah 1-2 bulan berlangsung, tetapi belum ekstrim. Kita masih mampu untuk mengalirkan. Salah satu indikator daripada bagaimana tingkat kepuasan masyarakat, bagaimana masyarakat sudah dapat air adalah di indikator keluhan. Kalau keluhan itu sudah menurun angkanya, maka itu artinya bahwa itu sudah masyarakat sudah ada beberapa yang mengalami kenaikan atau aliran air masuk ke rumahnya. Yang kedua, kalau permintaan air bersih melalui tangki itu sudah berkurang, berarti masyarakat itu sudah banyak yang airnya sampai ke rumah. Itulah beberapa indikator, Bung Salim, bahwa kita saat ini masih mampu untuk melayani
debit air ini. Kita berbicara, kalau berbicara alam, yaitu kita ini diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir, membuat strategi bagaimana mengantisipasi kalau kekeringan. Ya, Bagaimana membantu masyarakat kalau sumber airnya dari sini tidak ada dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita lakukan seperti itu. pemirsa, semakin menarik dan menarik mengupas tentang air baku milik PDM Kota Makassar. Namun jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir, bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini, kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Pemirsa, kita kembali lagi kepada segmen ketiga berikut ini. Bung Andi, saat ini di hadapan masyarakat Kota Makassar, komitmen apa yang ingin Bung Andi sampaikan terkait pelayanan air bersih selama musim kemarau? Tentu bahwa komitmen kami selama kemarau ini, kami pastikan pelayanan ke masyarakat itu, terutama dalam hal air bersih, itu kita siap untuk menanganinya. Dan jika ada masyarakat pelanggang yang tidak mendapatkan air langsung ke rumahnya, maka kita akan siapkan tangki air minum bersih, ya, sehingga masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Bung Andi, apakah Bung siap membuka ruang evaluasi publik apabila target pelayanan yang telah disampaikan saat ini tidak tercapai? Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Kami siap untuk bagaimana melayani pelanggan. Ya. Tentu dengan berbagai daya dan upaya kami maksimalkan, kami optimalkan kepada pelanggan supaya pelanggan ini dapat memenuhi kebutuhan air bersihnya. Ya, tingkat kebocoran yang mengganggu suplai air seperti apa antisipasi dari PDM, misalkan pipa yang lama, yang keropos, pekerjaan jalan akibat dari instansi lain serta akar pohon. Gimana mengantisipasinya, Bung Andi? Teman-teman teknis itu 24 jam dalam hal menangani pipa bocor yang nampak, ya, yang nampak. Karena ada juga kita punya pipa bocor tapi tidak nampak. Ya. Ya, dia sudah 2 meter ke dalam sehingga airnya tidak bisa nampak. Ya. Nah, 1 kali 24 jam kita siap untuk menangani itu, karena pasti banyak masyarakat terganggu dengan adanya pipa bocor itu. Misalnya ini yang depan Trans Mall itu, Pak Sekda sudah menegur kami bahwa tolong secepatnya diperbaiki pipa yang bocor di depan Trans, karena sangat mengganggu kepada para
pengguna jalan. Bung Andi, apakah tidak membuka hotline atau gini, mereka para pelanggan atau masyarakat Kota Makassar tidak lagi ke Bapak Wali Kota mengganggu kerjaan lainnya atau ke Dewan untuk mengadu? Kenapa tidak disiapkan hotline khusus untuk ini dan itu disosialisasikan kepada masyarakat? Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada hotline kita, Ya, ada humas kita, ada medsos kita. Tapi itu tadi, kita termasuk kami ini Ada enak memang rasanya kalau kita komunikasi dengan pimpinan ya, atau apa dengan dewan, keluhan-keluhan seperti itu ya. Walaupun sudah ada kami siapkan semuanya. iya. Bahkan ada 20-30 lah masuk di situ di hotline itu. Maksudnya begini, Bung Andi, saya pertajam sedikit bahwa kenapa tidak disosialisasikan, misalkan disimpan semacam apa ke pelanggan atau gimana, atau siapa yang ketua RT-nya, ketua RW sampai supaya mereka paham, tidak lagi mengganggu para petinggi-petinggi kota seperti Pak Wali Kota yang banyak pekerjaan yang dia harus urus. Dalam mempertahankan komitmen yang sudah dilakukan, apa pesan Bapak para pelanggan hingga hari ini yang merasa kecewa akibat gangguan? Ya, dari tadi juga saya sudah sampaikan Bung Salim bahwa saya paham, maklum kalau ada pelanggan yang marah, yang bagaimana, ya karena ini air adalah kebutuhan pokok kita. Nah, di samping itu juga kami terus maksimalkan, ya kita maksimalkan, optimalkan bagaimana melayani pelanggan yang betul-betul membutuhkan, ya. Kalau perlu jangan tunggu besok melayaninya. Misalnya ada permintaan mobil tangki, kita upayakan, ya. Nah, cuma kemarin ada terkendala karena banyaknya permintaan 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, sehingga mobil tangki itu ada jadwalnya. Untuk daerah ini itu sore, ada pagi, ada siang. Nah, terkadang itu masyarakat kalau pagi itu kerja semua, jadi tidak ada yang mengatur kalau jika tangki kita sudah datang. Bung Andi, sebagai pertanyaan penutup, sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar, izinkan saya menutup dialog ini dengan satu pertanyaan yang menjadi harapan banyak masyarakat. Jika 6 bulan kami kembali mengundang Bung Andi ke Lensa Bung Salim ini, indikator apa yang ingin Bung tunjukkan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa PDAM Makassar benar-benar semakin andal, profesional, dan mampu memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik dari seluruh kota warga Makassar. Ya, terima kasih banyak Bung Salim atas support dorongannya kepada kami. Ya, kami senantiasa meminta kepada masyarakat bahwa berilah kami dorongan, support, doa agar apa yang kami hasilkan sekarang ini dengan mengalirkan air bersih ke masyarakat yang sudah lama menunggu, sudah lama bertahun-tahun menunggu airnya langsung masuk di rumah. Itu agar bisa konsistensi, kontinuitasnya berjalan dengan baik sampai kita melewati masa-masa krisis air bersih, masa-masa kekeringan ini yang akan datang, ya. Dari awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman PDAM bahwa mari kita bekerja maksimal, optimal. Itu masyarakat pasti melihat, menilai kita dari sisi pekerjaan itu yang susah kalau masyarakat sudah berteriak air bersih, lantas teman-teman PDAM masih berpangku tangan, masih apa, tidak ada kerja dan lain sebagainya. Itulah masyarakat biasa kecewa dengan kinerja PDAM. Menyangkut 6 bulan ke depan, barangkali Bung Salim itu terlalu jauh bagi kami. 3 bulan ke depan pun mungkin kita akan bersua, bulan depan lah kita bersua kembali untuk bagaimana melihat apa yang menjadi komitmen-komitmen kita ini yang kita bicarakan itu bisa kita
evaluasi, Siap. kita bisa lihat sampai sejauh mana kita bisa melayani masyarakat, Siap. terutama dalam hal kebutuhan air bersih. Terima kasih kepada Bapak Direktur PDAM Kota Makassar, Bapak Andi, Dr. Andi Sahrum Akurada SSSM. Banyak sekali masalah. Jadi telah Yang penting belum ada sarjana air. tapi saya rasa pasti dengan 4 bulan ini betul-betul Sudah keberhasilan yang sudah sama dengan banyak. sarjana air ya. Oh, bisa profesornya malah Bung Andi. Insya Allah kita Dan berdoa senantiasa terima berdoa. kasih telah hadir dalam dialog secara terbuka bersama kami di Lensa Bung Salim. Pemirsa, layanan publik yang baik lahir dari 2 hal, keterbukaan penyelenggara dan partisipasi masyarakat. Komitmen yang telah disampaikan hari ini tentu menjadi harapan bersama, namun keberhasilannya akan diukur dari pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui 55 TV ini, saya Salim Jatimama di Lensa Bung Salim akan terus mengawal isu-isu pelayanan publik secara independen, berimbang, dan konstruktif. Sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun apresiasi yang terwujud. Saya Salim Jatimama, jumpa kembali di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55 TV selalu keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.